Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman dan halo Mem Kiki. Perkenalkan kami dari kelompok Syaf Ketua Keperawatan kelas B tingkat 1. Pertama-tama perkenalkan nama saya Saida Lutfia. Nama saya Nabila Kalsum Dari Putri. Nama saya Natasha Melain Putri. Nama saya Dea Vivita Merani Huta Barat. Di sini kami akan menampilkan video kami yang bertema toleransi beragama. Melalui video ini, kami ingin menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah menjadi penghalang untuk hidup rukun, saling menghargai, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Kami berharap video yang kami tampilkan dapat memberikan pesan positif dalam menjaga persatuan dan menghormati keyakinan orang lain. Selamat menyaksikan. Dadah! Dalam kehidupan nyata, toleransi menciptakan kedamaian. Rumah ibadah, tempat suci yang seharusnya kita jaga bersama, bukan dipertentangkan. Di sebuah perumahan yang tenang, berdiri beberapa tempat ibadah yang letaknya berdampingan. Ada masjid dan ada juga gereja. Keduanya menjadi simbol nyata bagaimana perbedaan bisa berjalan seiring dalam harmoni. Setiap hari, suara azan dari masjid terdengar bersahutan dengan lonceng gereja di waktu tertentu. Alih-alih menjadi gangguan, suara-suara itu justru menjadi bagian dari kehidupan warga yang sudah terbiasa hidup dalam keberagaman. Masing-masing umat beribadah dengan tenang, sementara yang lain tetap menghormati. Saat bulan Ramadan, warga gereja ikut membantu menjaga ketenangan lingkungan agar umat muslim bisa beribadah dengan nyaman. Bahkan, beberapa dari mereka turut berbagi makanan untuk berbuka puasa. Sebaliknya, ketika perayaan Natal tiba, warga masjid ikut membantu menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan ucapan hangat kepada tetangga mereka. Anak-anak dari kedua komunitas pun bermain bersama tanpa memandang perbedaan. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berteman. Perumahan itu menjadi contoh bahwa toleransi bukan sekedar kata-kata, tetapi tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di sana, masjid dan gereja yang berdampingan bukan hanya bangunan, melainkan simbol persatuan, saling menghargai, dan kedamaian yang hidup di tengah masyarakat. Namun, tidak semua orang memahami arti toleransi. Namun, di balik keharmonisan perumahan itu, tidak semua orang benar-benar memahami arti toleransi. Ada beberapa warga yang masih memandang perbedaan dengan rasa curiga dan ketidaknyamanan. Mereka merasa terganggu oleh suara ibadah yang berbeda, atau mulai membanding-bandingkan keyakinan yang satu dengan yang lain. Suatu hari, sempat muncul keluhan dari seorang warga yang menganggap kegiatan ibadah di sebelah rumahnya terlalu ramai. Keluhan itu perlahan memicu perbincangan yang kurang baik. Bahkan, hampir menimbulkan kesalahpahaman di antara warga. Suasana yang sebelumnya hangat pun sempat terasa canggung. Pelanggaran sila pertama terjadi ketika hak orang lain ingin beribadah dirampas. Di tengah keberagaman yang dimiliki Indonesia, nilai toleransi menjadi pondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Negara ini dihuni oleh berbagai agama,
suku, dan budaya yang berbeda, namun dipersatukan oleh semangat hidup berdampingan secara damai. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Namun dalam kenyataannya masih ada pelanggaran terhadap nilai tersebut. Salah satu bentuk pelanggaran nilai sila pertama terjadi ketika hak seseorang atau kelompok untuk beribadah dirampas atau dibatasi. Tindakan seperti melarang kegiatan ibadah, mengganggu pelaksanaan ibadah, atau tidak memberikan izin secara tidak adil merupakan bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku seperti ini tidak hanya melanggar nilai Pancasila, tetapi juga merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Ketika seseorang tidak diberi kebebasan untuk beribadah, maka rasa aman dan kepercayaan dalam masyarakat akan terganggu. Padahal, keberagaman seharusnya menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami bahwa toleransi bukan hanya tentang menerima perbedaan, tetapi juga melindungi hak orang lain dengan saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Masyarakat Indonesia dapat terus menjaga kedamaian dan persatuan di tengah keberagaman yang ada. Kerusakan rumah ibadah bukan hanya merusak bangunan, tetapi juga melukai hati dan merusak persatuan bangsa. Lebih jauh lagi, pelanggaran terhadap sila pertama tidak hanya terjadi dalam bentuk pembatasan ibadah, tetapi juga dalam tindakan yang lebih ekstrim, seperti perusakan rumah ibadah. Tindakan ini bukan sekedar merusak bangunan fisik, melainkan juga melukai perasaan umat yang menjadikannya sebagai tempat suci untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Rumah ibadah memiliki nilai yang jauh lebih dalam daripada sekedar tempat berkumpul. Di sanalah harapan, doa, dan ketenangan batin dirangkai. Ketika tempat tersebut dirusak, yang hancur bukan hanya dinding dan atapnya, tetapi juga rasa aman, kepercayaan, dan kedamaian dalam diri masyarakat. Selain itu, perusakan rumah ibadah juga berdampak luas terhadap persatuan bangsa. Tindakan tersebut dapat memicu ketegangan antar umat beragama, menimbulkan rasa curiga, bahkan berpotensi memecah belah masyarakat yang sebenarnya selama ini udah hidup berdampingan. Padahal Indonesia dibangun di atas semangat persatuan dalam keberagaman. Oleh karena itu, menjaga dan melindungi rumah ibadah menjadi tanggung jawab kita bersama. Setiap warga negara perlu menanamkan sikap saling menghormati serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dengan begitu, harmoni dan kesatuan bangsa dapat tetap terjaga, serta kehidupan yang damai dapat terus dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Solusi dari perpecahan ialah kembali pada nilai Pancasila. Kita memang berbeda, tetapi kita tetap satu bangsa. Mari kita jaga tempat ini bersama-sama. Rumah ibadah adalah simbol perdamaian. Bukan tempat konflik, bukan pula sasaran kebencian. Karena Indonesia yang kuat Adalah Indonesia yang saling menghormati.